Tua yang membesarkan kita, pasti keinginannya adalah mempunyai iman yang sama. Tapi ketika kita ditakdirkan untuk ada pada titik menjadi seorang mualaf, disitulah perjuangan kita. Dan kalau kita hijrahnya setengah-setengah, pasti kita akan jatuh. Karena kita akan merasa bahwa perpindahan keimanan kita ini kok justru membawa kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemah. Masya Allah, akhirnya aku berkegiatan lagi untuk menghilangkan rasa duka saya juga. Dan hari ini aku ada di tempat yang bernama Titik Temu. Titik Temu itu adalah titik tempat berkumpul bagi semua para mualaf. Dan hari ini aku dan Tere akan sharing-sharing gitu, mungkin saling menguatkan saling memberikan keteguhan iman terus berusaha untuk ngejalanin hidup ke depannya dalam ketetapan Islam. Dan ini salah satu healing aku juga, karena terus terang setelah kepergian Opa, saya akhirnya harus jalan bersama mama saya. Nah, jadi mama saya tuh ikut kemana-mana, tapi karena ini acara yang religi, jadi nanti mami saya tuh akan nunggu di sini sama keponakan aku. Oke ya, so let's check this out di Titik Temu. Tere ini kan penyanyi. Masih ingat lagunya, Kak? Apa tuh, Re? Apa lagunya? Wah, aku jadi coba dulu sini dong, ini cakep banget ya. Gimana, Mak? Mak, ya, bener loh, Bang Lingin loh, Mak. Gitu. Sangkain buat ini grup selawat, gak cocok itu. Lagunya gimana? Tuh kan. Yang aslinya katanya, kalau lu mereka nggak mau yang aslinya. Dari sini aja, Mak. Sekarang lagunya ganti. Salam buat Tere. Iya, waalaikumsalam. Sekarang lagunya dikira selawat. Oh, selawatan juga. Jadinya gini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habib Allah, rindu kami untukmu. Kan siap-siap nih abis ini. Nanti yang kita selamat kalian. Kayak di mana? Jangan Pak. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kita terus bismillah, ilhamdi Rasulillah, wa kulli mujahidin billah, bi alillah.
silahkan. Ada kalau salawat ada yang beda. Kan ntar kayak gitu dicocok loh, Mak ya. Nyanyi-nyanyi nggak tahu. Nyanyi-nyanyi kita bebek. Ada yang selawatan tarian juga. Nyanyi. Soli solatan dan bila kamu saling salaman aman ala sayyidina Muhammadin wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tudru bihi al-aibu wa tunalu bihi al-ghaibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi. Jangan dia udah ngapa. Antar latihan dulu ya sebulan ya. Iya dong. Kan enak sambil nanti sambil masak, kan sambil nyuci sambil apa bisa sholat. Nggak salah kenceng kan. Oh iya, masak gitu. Yang paling gampang aja yang kayak tadi tuh udah bagus. Nggak ciptain. Ada ini ada lagunya. Kamu nggak nyanyi Kak? Aku ada beberapa kak ini album religi ini. Iya. Oh, goblok tuh jadi orang bikin. Iya. Waduh. Enggak, lagunya gini. Karena Karena hidup ini hanyalah sementara, jangan biarkan dirimu hanyut dalam godaan yang fana. Luruskan niat kita, mantapkan langkah kita, sebab hanyalah kepadanya kita semua akan kembali. Ya gitu. Iya, itu belum ada ininya. Belum ada, makanya mau nyari siapa yang mau bawain. dia mau enggak. Jangan-jangan ada bakat kan? Jadi aku sama Tere hari ini karena ini namanya titik temu, udah ada sahabat-sahabatku juga. Gitu ya. Ada Ukita, ada Katita, Iya. Rame. Alhamdulillah ya, maksudnya mungkin ini juga bagian daripada bagaimana Allah ingin menguatkan aku supaya tidak terlalu banyak larut dalam kesedihan. Ratasan. Inna Allah kemana? Karena Allah bersama kita. Amin ya Allah. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa rasa perih itu masih ada, Re. Yes, emang Nah, pasti. namanya- I feel you. Namanya been there kita, before. yes, and then namanya cinta orang tua itu kan adalah cinta pertama kita. Betul. Sehingga melupakannya pasti nggak mungkin. Iya, Tapi ketika kehilangan itu berasa banget gitu. emang benar. Nah, dan itu ada sahabat-sahabat dari titik temu ini yang mungkin nantinya kita bisa saling nguatin. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah rumah Al-Quran. Yang di sini alhamdulillah mualaf juga kan. Masya Allah. Makanya jadi di sini tuh kayak bener-bener mualaf friendly zone gitu. Oke. Memang banyak banget yang Masya Allah ya teman-teman mualaf tuh. Jadi kayak ngerasa ini kayak rumah keduanya mereka gitu buat belajar. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin di tempat ini jadinya kita bisa saling menguatkan, Betul, terus kita bisa betul. saling memberikan apa ya wasilah gitu untuk nantinya insya Allah, kita insya bisa tetap dalam iman Islam. Betul, dan ini ada Ustadz Numan Alikan yang dari Amerika juga. Masya Allah. Ini rezeki kita kak. Padahal kita nggak janjian. Ya, Allahu ya. Akbar ya Allahu makanya. Akbar kabir. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ya, I'm fine, Masya Allah. Mualaf session, sharing session. Most all of us are back, Masya Allah. background of mualaf. Alhamdulillah. Yeah, we were attending your session yesterday. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Barakallah, have a safe flight back home. And see you one time when we are going to America. Amin, insyaallah. Amin, Ya, ya. barakallah. Jadi mereka tuh di sana gitu Iya. ya. Takutnya dia telat gitu kan flightnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gitu ya, lebih semangat ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya. Kita bertemu lagi di titik temu dan Masya Allah, Allah selalu berikan surprise dan nikmat yang luar biasa ya. Karena Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi bersama dengan salah seorang dari kekasih Allah, Masya Allah, kakak saya ya, Kak Angelina Sondah ya. Dan kita semua tahu betapa serunya ya kisah perjuangan beliau. Dan Masya Allah sudah datang. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin ini sharing dulu ya Ustadz ya, berarti ya. Ya baik, barakallah. Ya, Masya Allah, dan saya sebagai salah satu yang diamanahkan oleh teman-teman titik temu, Insya Allah kita akan berbagi sedikit ya bagaimana sharing dari perjuangan menjemput hidayah Kak Angelina Sondah dalam perjuangannya dan juga ini ya dalam membersamai kondisi yang tentu kayak tadi ya berangkat ke sini sama Oma ya Kak ya. Izin Kak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Saya selalu terharu soalnya kalau ketemu sama kayak tadi loh Kak, tadi tiba-tiba ya Allah ketemu sama orang-orang yang kita nggak pernah harapkan, tahu-tahu Allah kasih surprise gitu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana Kak rasanya Kak? Ya maksudnya sejak hari ini dan kemarin juga berbagai persoalan yang sudah Allah izinkan. How do you feel? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia saya, yang masih memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa ada di sini, masih bisa menikmati nikmat imannya, nikmat sehat, dan terutama nikmat untuk terus menjaga anak saya dan menjaga orang tua saya. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, kalau mau dikatakan rasanya bagaimana, jujur ini adalah hari ke-14 ayah saya meninggalkan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila saya boleh meminta pada hari ini untuk mengirimkan Al-Fatihah bagi 3 orang lelaki yang saya cintai, yang sudah berpulang terlebih dahulu, almarhum suami saya, kakak saya, dan juga ayah saya. Nah, jadi dalam waktu 12 tahun terakhir ini saya kehilangan suami saya yang saya paling cintai. Kemudian saya kehilangan kakak laki-laki saya yang selama ini pada waktu itu ngurusin saya ketika saya berkasus, saya titipkan anak saya, dan terakhir 2 minggu lalu saya kehilangan ayah saya yang saya sangat cintai. Khususan ilah almarhum Chandra Pertomo Samihaji, Luciana Chandra Adiningrat, khususan ilah Frank Nicholas Sondak bin Luki Sondak, dan khususan ilah Lefran Winson Sondak. Semoga diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara yang non-muslim, saya sangat menghormati ayah saya, kakak saya, dan saya ikut mendoakan mereka dalam agama saya Islam, walaupun saya berkeyakinan bahwa ketika ayah saya dan kakak saya beragama Nasrani, saya menghargai apapun kebaktian yang dilakukan oleh
keluarga besar saya. Karena emang ayah saya selalu ngajarin juga kita toleransi ya. Karena tidak mudah bagi seorang ayah untuk bisa menerima anaknya beda keyakinan, dan itu mungkin merupakan hal yang terberat dan keinginan yang saya bukannya belum bisa wujudkan, bahkan mungkin tidak bisa saya wujudkan ketika ayah saya tuh pasti menginginkan anaknya untuk memiliki iman yang sama. Dan hal itu selalu akhirnya dititik temukan, Insya Allah, seperti nama ini, atas nama toleransi. Karena saya pulang dari lapas, saya masih harus numpang di rumah orang tua. Saya harus berusaha untuk menerima, kalau di lapas kan ini semua sama lah ya, misalkan ya muslim gitu ya. Tapi ketika tinggal serumah dengan ayah dan ibu saya, dan masih harus menerapkan nilai-nilai bahkan tradisi non-muslim, disitulah titik temunya saya untuk menghilangkan rasa keegoisan saya terhadap agama saya yang saya anut. Dan saya yakin ini juga dua belah pihak, karena pasti vice versa ya. Ayahku juga pasti itu perang lah di dalam batinnya. Karena kalau kita lagi ngumpul di meja makan, saya izinkan ayah saya untuk berdoa dulu dengan agamanya. Kemudian saya dan Keanu berdoa sesuai dengan agama Islam. Nah begitupun ketika ayah saya berpulang, kalau Manado kan sampai 40 hari itu setiap malam tuh harusnya ibadah terus. Beda tipis lah Kak sama Batak. Ya pasti gitu ya. Nah tugas terberat ketika hijrah adalah menganggap bahwa perjalanan kita menjadi non-muslim itu sebagai feeding, sebagai imunitas kita untuk menemukan yang the real ilahi. Kalau kadang-kadang kita suka terbawa, namanya kita besar, mungkin kalau saya kan masih lebih lama saya menjadi Nasrani daripada saya menjadi Muslim. Dan teman-teman seperti beginilah yang kita perlukan untuk saling menguatkan. Saya bohong kalau saya bilang saya nggak pernah diuji untuk ya Allah kok begini banget ya. Kok malah aku pindah agama begini, kok ada-ada aja. Kalau orang bilang pasti bertubi-tubi. Semenit 2 menit ada Pak Ustadz di sini. Bohong kalau saya bilang nggak ada pertanyaan itu. Apakah karena saya pindah terus saya hidupnya seperti ini? Dan saya berani mengungkapkan di depan sahabat-sahabatku, mungkin juga yang non-muslim, saya pantas untuk dicemooh seperti itu. Lah, udah bener-bener sih. Setelah itu lihat deh hidupnya, kalau nggak A, B, C, D, E, bahkan sampai Z itu udah hancur sehancur-hancurnya. Tapi lagi-lagi Re, itu kan penilaian dunia. Kalau mau ditanggepin, kita jadinya tidak akan beriman. Yang saya lakukan sekarang adalah menanti ketika saatnya nanti saya bisa bertemu dengan pencipta saya. Kalau di dunia ini kita debatkan mana yang paling benar, kenapa kok Angelina Sondang bisa begini, gak akan ketemu-ketemu deh. Dalil dari segala macam penjuru pasti banyak. Tapi yang bisa merasakan hanya hati kita. Dan saya selalu menghindar untuk memperdebatkan. Karena saya mencintai mama saya mencintai ayah saya. Ketika keyakinan kita debatkan, yang akan ada hanyalah luka. Karena kita membenarkan diri kita dan kita menyalahkan yang lain. 2 bulan sebelum ayah saya meninggal, saya sempat podcast sama Tere. Terus mungkin ayah saya nonton. Nah, ayah saya mengirimkan WA ke saya di saat kita lagi ngomongin soal nothing but the truth but the holy truth.
kebenaran. Dan aku putar lagi videonya. Dan aku tahu mungkin ada 1-2 kata aku yang menyakiti hati ayahku. Karena hal-hal yang berbau kebenaran pasti itu akan menyakiti orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Tidak akan ada yang bisa membenarkan bahwa ini agama yang paling benar dan ini agama yang paling salah. Karena ujung-ujungnya hanya akan ada sakit hati. Dan ketika pada titik itu saya berpasrah kepada Allah, saya hanya minta satu. Walaupun beda keyakinan, izinkan aku terus mencintai ayah saya. Dan izinkan ayah saya terus mencintai saya. Karena apapun yang saya berikan kepada ayah saya, itu tidak akan pernah cukup. Jadi mau apa? Mau saya beli mesti golf enggak? Mau saya bayarin ini enggak? Itu enggak akan pernah cukup. Karena bagi orang tua yang membesarkan kita, pasti keinginannya adalah mempunyai iman yang sama. Tapi ketika kita ditakdirkan untuk ada pada titik menjadi seorang mualaf, disitulah perjuangan kita. Karena pasti tantangannya tidak akan datang dari luar. Tantangan dari luar itu sangat kecil, tapi pergolakan hati kita. Apalagi kita nggak pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masalah iman adalah masalah keyakinan yang tidak pernah kita lihat. Semua ini kan hanya bisa kita rasa. Tapi ketika ayah saya meninggal dunia, saya berusaha untuk kembali menemukan esensi saya pindah agama Islam. Saya hanya bisa bermohon agar supaya Allah ampuni semua dosa-dosa saya apabila saya sudah menjadi anak yang melukai hati orang tua saya. Karena 1000 orang pun yang datang tidak akan bisa menggantikan sayangnya seorang ayah kepada anak. 10.000 orang datang tidak akan mampu menggantikan posisi seorang ayah di mata anaknya. Dan kalau kita hijrahnya setengah-setengah, pasti kita akan jatuh. Karena kita akan merasa bahwa perpindahan keimanan kita ini kok justru membawa kehancuran. Orang mungkin bisa bilang, ya Allah, udah dikasih 33 tahun dapat semuanya, malah pilih yang begini. Masa jahilnya saya itu bukan ketika saya jadi Islam. Masa saya punya segalanya ketika saya masih beragama Kristen. Dan saya yakin betul, kalau stigma itu melekat, ya tukar lihat dan nasibnya. Pasti ada, mungkin tidak dari keluarga besarku, karena keluarga besarku sudah sangat bisa menerima. Tapi itu lumrah dan tidak bisa kita nggak bisa marah. Karena that's what they see. Dan saya pun tidak akan pernah membela diri. Karena terus terang saya masih terus mencari alasan mereka mengatakan seperti itu, dan saya menemukan jawabannya, Le. Kan kalau kita masuk ke Google Drive, kita masuk ke semua kan keluarnya Wikipedia juga semua ya. Dan masa kejayaan saya itu di tahun 2009. Dan agama saya pada waktu itu masih Nasrani.
Sehingga relatively orang pasti akan mengkorelasikan bahwa ketika begini ya begini. Dan itu wajar. Bohong saya Ustaz kalau saya bilang saya tuh gak sakit hati juga ketika saya, ya Allah bisa dimakan ya. Suami saya meninggal, saya masuk penjara. Kakak saya meninggal dan sampai hari ini masih ada. Dan inilah yang menguatkan saya untuk akhirnya benar-benar mempelajari apa yang namanya isi Al-Quran. Ketika ayah saya meninggal dan saya merasa semuanya gelap, saya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah Tuhan, walaupun kita saja bahwa ada rohuka babakoa. Aku yakin bahwa walaupun gelap semuanya, pasti Allah akan kasih cahaya. Karena surat Ad-Duha itu adalah ketika benar-benar semuanya gelap. Dan disitulah saya yakin bahwa Allah sebenarnya melengkapi saya dengan mengetahui Al-Quran. Karena itulah jawaban untuk semua kesedihan saya. Ya rasanya miris gitu ya di hati tuh ya, kayak ya Allah, kita kadang-kadang rasanya udah paling bermasalah gitu ya. Tapi kalau dengar kisah perjuangan saudara-saudara kita yang lain itu kita langsung ya Allah, fabi ayyala rabbikum atukatiban gitu ya. Masya Allah. Tapi lagi-lagi memang benar banget jawabannya ada di Quran. Makanya alhamdulillah bersyukurlah kita yang Allah berikan nikmat iman Islam dan bisa berkenalan, berinteraksi terus dengan Al-Quran. Masya Allah, ujiannya KNJ mungkin orang lihatnya kalau yang nggak punya perspektif Islam dianggap tuh terpuruk kan gitu. Padahal ternyata Allah sedang menaikkan derajat KNJ ya, Masya Allah, dengan special treatment kalau saya boleh membahasakannya gitu ya Kak ya. Masya Allah, terima kasih ya buat semua mualaf-mualafku. Tetap semangat dan ikuti terus Kema Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum.